Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah selalu tercurah atas nikmat yang luar biasa berlimpah. Salawat bertangkaikan salam tak lupa selalu terhaturkan kepada junjungan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah sang revolusioner sejati yang merubah zaman kejahilian menuju zaman yang dihiasi dengan indahnya iman, Islam, dan ihsan. Jadi kembali lagi bersama kami Uwina TV dalam program JAIS, Jendela Ekonomi Syariah. Nah, pembahasan kita pada hari ini cukup menarik, yaitu membahas tentang filsafat ekonomi. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia, selaku mahasiswa aktif Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Dan saya salah satu staf dari Uwina TV. Nah, tadi sudah saya sampaikan Pak, pembahasan kita pada hari ini itu filsafat ekonomi. Nah, pembahasan cukup menarik. Otomatis kami juga menghadirkan pemateri yang sangat menarik pula. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan beliau adalah Bapak Ansarullah SAG MPhil-I. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Oke. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sudah makan? Malu sih Mas. Oke. Beliau adalah salah satu dosen yang luar biasa dan dosen yang banyak digemari oleh mahasiswa Pak. Karena mungkin beliau sering bergaul dengan mahasiswa, khususnya mahasiswa PEBI. Saya lihat itu Pak, Bapak ini sering nongkrong sama mahasiswa, biasanya di parkiran, biasanya di kantin, entah itu di apung. Biasanya membahas filsafat Pak ya, membahas perkuliahan, dan juga membahas tentang kehidupan Pak ya. Nah, oke. Otomatis beliau kelihatan lebih awet muda kalau saya lihat itu. Oke. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan nih kawan-kawan Sobat Uwina, jangan lupa kawan-kawan subscribe dulu channel YouTube Uwina TV, Uwina TV, dan ikuti sosial media lainnya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik dan konten-konten edukatif dari Uwina TV. Oke. Jadi kita masuk nih Pak ke pembahasan. Pembahasan kita hari ini itu filsafat ekonomi. Kita kesampingkan dulu Pak ya ekonominya. Karena kalau misalkan berbicara tentang filsafat ekonomi, kita itu harus tahu dulu ya Pak, filsafat itu apa sih? Dan filsafat itu cara kerjanya bagaimana sih? Nah, kalau menurut Bapak gimana tuh Pak? Secara umum sebenarnya ya filsafat itu berpikir rasional, di samping juga dia berpikir spekulatif, kritis, metafisik ya. Tentang sesuatu, tentang sesuatu itu ya semua bisa ya, salah satunya ekonomi. Bahkan ya kalau tentang ekonomi ya filsafat ekonomi, ya kalau tentang ketuhanan ya filsafat ketuhanan gitu ya. Bahkan mungkin ada yang membedakan antara filsafat ekonomi dengan filsafat kebahagiaan. Nah mungkin ya oke, itu cerita lain. Tapi juga sesuatu itu dia baru sempurna dibahas secara filsafat ketika sesuatu itu dipecah pada tiga aspek. Pertama aspek ontologinya, yang kedua ada aspek epistemologinya, dan ketiga ada aspek aksiologi. Nah, ketiga aspek ini sering juga disebut sebagai tiga cabang besar filsafat. Cara kerjanya sama, metode berfilsafat itu dia berpikir atau membahas sesuatu ini, aspek ontologinya dibahas secara rasional, metafisik, menyeluruh, kritis. Spekulatif, itu gitu ya. Itu tuh cara metode kerjanya, cara kerja. Kemudian aspek epistemologinya juga dibahas dengan cara yang sama, rasional, spekulatif. Nah kan menyeluruh, kritis gitu. Aspek aksiologinya juga dibahas dengan cara yang sama yang tadi kan. Untuk yang aspeknya apanya sih? Misalnya kan kadang sesuatu itu kan sesuatu. Emang aspek apa lagi? Ya kalau aspek ontologinya itu kan pada sisi ada tidaknya. Dia bisa pengertiannya bentuk. Kalau diarahkan kepada ketuhanan
Ya, mungkin pertanyaannya secara ontologis kita pada aspek ontologis ketuhanan, misalnya ya kita ambil secara mundur ya. Secara rasional Tuhan ada apa tidak? Ontologinya. Ya biasanya gitu Pak. Secara rasional Tuhan itu bentuknya seperti apa? Nah, yang berkaitan dengan adanya Tuhan tuh ya bentuknya Tuhan, wujudnya Tuhan, sifat-sifat itu bla bla bla. Nah, kalau diarahkan pada ekonomi secara pada aspek ontologinya, nah, pertama ontologinya wujud ekonomi itu seperti apa? Definisi ekonomi itu apa kita harus menyamakan dengan kebahagiaan? Apa kita harus membedakan? Nah, ini juga jelas alirannya macam-macam ya. Ya, banyak, Pak. Alirannya banyak. Ada yang menyamakan, ada yang membedakan, ada yang fokus kebahagiaan, ada yang fokus. Ya, memang oke lah. Nah, pada sisi aksiologi itu kan nilainya. Artinya jika misalnya yang paling berharga buat manusia, yang paling penting buat manusia itu apa? Ada yang bilang mengejar Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dari Tuhan. Nah, itulah. Ada yang bilang kebahagiaan. Yang penting manusia bahagia Pak ya. Ada yang bilang kesejahteraan, ekonomi. Nah, kata ekonomi itu sendiri oke lah. Kalau sudah ini sebenarnya filsafat ekonomi ini cabang dari aksiologi. Tadi kan filsafat ada 3 cabang besar tadi ya, ada ontologi, dia filsafat ketuhanan, filsafat tentang hari depan, filsafat tentang sejarah gitu ya. Ada sejarah tuh ada nggak sih, masa lalu itu ada nggak sih gitu. Yang ada tuh rasanya saya hari ini. Ada yang bilang kayak gitu Pak ya? Ya saya kemarin rasanya nggak ada. Mana saya kemarin nggak ada. Oke, itu di bidang ontologi ya. Nah, di bidang aksiologi apa yang sebaiknya, apa yang seharusnya, itu kan macam-macam ya. Ada etika, ada estetika. Nah, di etika tuh ada filsafat, salah satunya adalah filsafat ekonomi, ada filsafat politik, ada filsafat hukum. Cabang dari etika yang membahas sebaiknya ekonomi kita tuh kayak apa sih, sebaiknya politik kita kayak apa sih. Nah, dia berbicara tentang idealnya, yang sempurnanya, yang terbaik. Itu cabang aksiologi. Aksiologi Pak. Nah, walaupun nanti ketika difokuskan ke ekonomi, tentu saja filsafat itu akan dibatasi pada istilah ekonomi. Artinya istilah ekonomi itu aktivitas manusia selama di dunia. Kalau surga kita nggak bicara. Di dunia Pak ya? Di dunia ya karena kata di dunia ini suka nggak suka iya jadi material. Paham maksud saya material? Iya Pak. Ya duniawi, materialistik, positivistik, observator, bisa diobserve, bisa diamati. Materi itu kan bisa ada bendanya, bisa diamati. Akhirnya fokusnya pada kesejahteraan, pada kemakmuran. Oke, walaupun juga dalam berteori filosof juga mungkin akan beda-beda ya. Mungkin sebelah yang aliran Stoa, yang stoicism, yang mungkin ya di zaman sekarang ada juga yang segelintir yang mungkin sok stoik, pakai ilmu stoik atau apa ya. Itu mungkin enggak semua ya gitu ya. Yang lebih menyederhanakan diri untuk memfokuskan ke situ. Biar dia bisa berkembang. Ya, walaupun juga pengertian Stoa juga mengajarkan penyederhanaan itu menjadi hidup sederhana. Akhirnya hidup sederhana kesannya juga hidup seolah-olah meninggalkan dunia pada ajaran Stoa. Nah, pada Aristoteles dia harus sempurna. Harus Pak? Harus sempurna. Fisik harus sehat. Pengetahuan harus sempurna juga Pak? Pengetahuan, materi harus banyak dan dalam waktu yang lama itu. Semuanya, bahkan hati nurani harus, dan itu kan bentuk modern dari Aristoteles ini ya sebutlah Adam Smith. Iya, Adam Smith sebenarnya sama, walaupun Adam Smith itu lebih membumi, lebih positivistik, lebih fokus. Ya, kalau Aristoteles
ketika mendirikan pertama kali ilmu ekonomi, ya ilmu ekonomi versi Aristoteles, ia bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna. Artinya ilmu ekonomi itu didefinisikan sebagai manajemen output, input seseorang atau rumah tangga, apa yang harus ini di manajemen, gimana caranya biar ia bisa sampai kebahagiaan, ya kebahagiaan yang sempurna yang versi Aristoteles ya tadi. Gimana caranya dia harus sehat selamanya, gimana caranya harus hati damai selamanya. Ada embel-embel selamanya tuh, Pak. Kata yang lebih tepat kalau untuk Aristoteles sempurna. Sempurna. Jelas ya pada tidak ada sebenarnya manusia yang sempurna, yang bisa sampai kepada bahagia selama ia di dunia. Ya kan, selama ia di dunia kan, kalau tanda berpikir kutipnya, kita ya? dalam tanda kutip kita gitu. Oke lah, pada masa modern itu difokuskan oleh Adam Smith supaya lebih positivistik. Kenapa harus lebih positivistik? Supaya bisa diobservasi, bisa diamati, bisa dikumpulkan datanya, bisa didiskusikan semua orang sehingga bisa ilmiah. Iya, bisa. Makanya kan pada Adam Smith, walaupun juga Adam Smith sebenarnya filsafat ekonominya itu lebih kepada keliberalisme, kebebasan dalam makanya ya setiap manusia harus punya kebebasan untuk menabung sebanyak-banyaknya. Oke. Beda lagi nanti mungkin ada aliran komunis, yang aliran sosialis, atau bahkan juga ekonomi dalam Islam juga beda sebenarnya ya. Oke, nah walaupun juga pada masa aku nyindir dikit, ada juga beberapa yang kalau di zaman now kita mengenal kayak Robert Kiyosaki justru mengartikan tujuan tertinggi dari ekonomi itu adalah bukan penumpukan harta, tapi kebebasan finansial. Nah, oke lah, artinya disinilah filsafat membahas, beginilah cara kerja filsafat membahas ekonomi. Hakikat ekonomi itu apa sih? Nah, kan kayak gitu. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh. Jadi mungkin sudah panjang dijabarkan Pak ya, filsafat ekonomi itu seperti apa. Terus Pak, ada nih Pak pernyataan menarik Pak. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwasanya filsafat itu kan adalah induk dari semua ilmu pengetahuan Pak. Nah, terus saya kira tuh ada yang kurang Pak. Memang Pak, filsafat itu kan induk dari segala ilmu pengetahuan. Tetapi kan motif dari seluruh ilmu pengetahuan itu adalah ekonomi Pak. Nah, kalau menurut Bapak pernyataan seperti ini nih, benar nggak Pak? Atau ada pandangan lain dari Bapak? Ada benarnya, tapi dalam tanda kutip juga. Ada tanda kutipnya Pak ya? Ada dalam artian tertentu lah maksud saya. Iya, jadi Pak. gini, pertama filsafat itu dulu ya pengetahuan tuh cuma dua aja Pak ya? Pengetahuan agama dan pengetahuan filsafat. Yang non agama disebut umum ya, kalau kita mungkin di kampung ada ilmu umum, ilmu agama ya. Nah, yang tidak dibahas agama, yang diteliti oleh manusia sendiri, yang dikembangkan oleh manusia sendiri, itu disebut filsafat. Oh ya Pak. Dulu Pak ya, dulu. Ditasmiahi, dinamai filsafat. Yang ilmu agama ya terserah kiai, terserah kitab suci, mau gimana ya tetap gitu kan. Tapi kalau yang dikembangkan, yang diciptakan oleh manusia sendiri, itu namanya filsafat dulu ya. Nah, karena akhirnya ilmu pertanian dibahas secara filsafat. Dikait-kaitkan dengan filsafat Pak ya? Kedokteran dibahas secara Filsafat. oleh filosof yang mengkaji. Ibnu Sina, Oh iya Pak. sang dokter. Dia filosof, tapi dia oke lah filsafatnya di bidang kedokteran lumayan banyak juga. Dulu disebut kayak gitu. Nah, lalu kemudian di abad ke-17 muncul Auguste Comte di barat. Dia menyarankan supaya umat manusia fokus pada yang bisa terjangkau, bisa diamati saja. Yang positivis. Walaupun pengertian positivistik ini sebenarnya nggak mesti harus materialistik ya. Nggak perlu Pak ya? Ya, nggak perlu, karena tidak semua. Kalau materialistik itu ilmu alam.
yang bisa diobservasi ilmu sosial kan bukan ilmu alam. Walaupun secara ilmu alam sosial itu tidak ada. Masyarakat itu tidak ada, Banjarmasin itu tidak ada. Tetapi secara observ kita anggap ada. Nah, kayak gitu. Oke lah, secara ilmu alam mana yang namanya Banjarmasin? Nggak ada. Yang ada itu batu, tanah, itu kan ilmu alam. Nggak ada. Ini apa namanya? Ini kayak kita cerita lah. Tapi dia bisa diobservasi, bisa dikumpulkan. Jika begini maka masyarakatnya begini. Jika begini, nah itu juga dia bisa diobservasi, tapi menggunakan metode alam. Nah, pada pertama Auguste Comte menyarankan ke sini, dan Auguste Comte menyebutnya ini sains, atau ya kita menyebutnya ilmiah. Oke. Nah, yang ilmiah ini ditranslate ke bahasa Indonesia digunakan kata ilmu pengetahuan. Nah, lalu akhirnya sejak saat itu dipisahlah filsafat, fokus ke apa? Ke yang metafisik saja. Yang ini namanya bukan lagi filsafat, ini namanya sains atau ilmiah. Dari yang ilmu alam muncul fisika, kimia, yang dari sosial muncul bla 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 bla. Nah, karena kebanyakan di negara ini mengajarkan yang ilmiah doang, yang agama dianggap apa tidak terakreditasi atau bla bla. Akhirnya ya inilah yang disebut ilmu pengetahuan. Dulu ini namanya filsafat. Dulu ini namanya filsafat. Dianggap saja dia hasil membelah diri dari filsafat. Nah, model kayak gitu. Saya rasa cukup Pak ya. Ya. Terus tadi kan Pak ada sedikit disinggung-singgung perihal ke arah ekonomi syariahnya. Jadi menurut Bapak filsafat itu apakah sebagai pondasi ekonomi Islam, Pak, atau tidak? Kan ada itu pernyataan bahwasanya filsafat itu adalah salah satu pondasi dari ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Kalau menurut Bapak gimana nanggapi pernyataan itu? Sebenarnya saya nggak setuju 100% dengan Israel, karena dua-duanya itu berbeda. Filsafat dia kan secara rasional. Secara rasional, berpikir rasional Pak ya? Berpikir rasional. Filsafat yang benar-benar filsafat, dia hanya beriman pada akal. Jelas nggak bisa. Islam itu berimannya sama Quran, sama Allah ya. Sama Allah kan gitu kan. Oke, hanya saja mungkin cara berpikir filsafat mungkin disebut membantu kita dalam memahami perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu sebenarnya ekonomi Islam kayak apa sih? Nah, filsafat mengajarkan kita untuk rasional dalam memahami Al-Quran, kritis dalam memahami Al-Quran. Ya, walaupun pengertian kritis itu jeli, bahkan hal-hal yang orang nggak bahas, malah kita bahas. Nah itu kan, wah ini kamu nih aneh. Enggak ada istilah aneh, namanya juga orang kritis. Banyak hal, bahkan bisa saja nanti dia mengeluarkan teori-teori yang kebanyakan ulama mengatakan bunga bank haram. Misal gitu ya, walaupun saya bukan orang ahli syariah atau fikih. Padahal pengertian riba yang diharamkan itu adalah ad'afa mudha'afah. Ad'afa mudha'afah ya? Bunga yang berbunga. Itu kan? Iya Pak. Ada nggak bank yang seperti itu? Ada nggak bank yang mencekik kayak gitu? Nggak ada kan? Berarti sebenarnya nggak haram. Kalau saya ya. Nah, orang filsafat tuh dia kalau sudah ngomong kadang ya bikin gregetan yang lain lah. Yang dari sana, kamu ngomong kayak gitu. Nah, tapi dia mengajak orang untuk ayo, artinya kita coba kaji ulang lagi riba yang diharamkan di zaman Nabi itu kayak apa sih? Iya Pak. Dia jeli, itih sampai ke sana, kritis itu. Artinya bukannya filsafat. Nah, sama juga dalam masalah ekonomi. Ada seorang muslim yang ingin berinvestasi pada teman Kristen bikin peternakan babi. Dia Kristen, boleh nggak? Nggak ada yang larang kan? Nggak ada yang larang Pak. Dia perlu dana, lalu dia ngajak saya invest. Kalau
orang Kristen lain, sebutlah maaf kata Kristen, orang agama lain yang invest, maka penganut agama lainlah yang menikmati keuntungan. Tapi kalau yang Muslim invest, maka Muslimlah yang menikmati keuntungan. Nah, lalu ini pertanyaannya, boleh nggak Muslim invest di peternakan babi yang peternakan babinya di kampung yang memang Muslim minor? Dia buka warungnya memang udah belak-belakan non halal, yang datang ke sana memang bukan Muslim, nggak ada umat Islam yang kejebak atau ketipu, misalnya kayak gitu. Iya. Tadi maaf potong nih Pak. Okay. Tadi kan Bapak ada sempat mengatakan tentang stoik ya Pak. Ya, tadi boleh, Bapak ada menyinggung. Boleh. Terus nih kemarin kan Pak kami ada buka question box di Instagram. Terus pernyataannya ini tentang stoik Pak. Bisa saya bacakan Pak ya? Boleh. Jadi pertanyaan seperti ini Pak. Bagaimana dampak aliran filsafat bisa mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat? Contohnya dengan adanya ilmu stoik yang berlandaskan minimalis. Kemudian fokus pada diri, apakah ini bisa menjadikan turning point atau titik balik masyarakat untuk mengurangi daya beli? Nah, jadi Pak dengan ilmu stoik ini, apakah masyarakat bisa menjadi titik balik untuk mengurangi daya beli Pak? Bisa nangkap Pak? Ya bisa. Ya. Inti dari pertanyaan kalian kan seberapa berpengaruh ini terhadap oke lah kalau dalam ekonomi saya, apakah mengakibatkan daya beli berkurang atau naik ilmu stoik ini tadi Pak? Ya ilmu stoik itu bukan ilmu stoik sih, aku menyebutkan mungkin falsafah dari aliran Stoa itu kan sebenarnya mengajarkan pada kesederhanaan Pak, tepat Pak. Oke lah, dalam tatanan kita mungkin tadi minimalis kah? Ya minimalis Pak. Ya bukan tadi berlandaskan minimalis. Artinya dia masih menggunakan produk modern tapi minimalis. Okay. Sederhana. Ya minimalis, kalau ini mungkin bukan contoh minimalis ya. Kalau minimalis itu aqua gelas. Iya, atau aqua cangkir. Atau aqua setengah gelas. Yang belum ada produknya mungkin ya. Masuk. Belum ada, nanti kamu aja yang jadi produsennya itu. Oke. Apakah ini berpengaruh? Berpengaruh jika memang banyak. Tapi kalau yang berhaluan, yang menggunakan ilmu stoik ini cuma segelintir, iya Pak. Ya enggak banyak. Yang banyak misalnya aliran hedonism. Hedonism itu aliran yang menjunjung tinggi kesenangan. Yang penting senang. Bodoh amat tinggal di kota kek, rekreasi ke kampung kek, atau nyumbang duit kek, atau makan duit orang kek, atau beli ini beli itu. Nah kalau hedonism, nah beda lagi dengan materialism. Materialism tuh nggak penting senang, nggak penting puas, yang penting banyak materinya. Banyak materi Pak. Berarti bertolak belakang dengan ilmu stoik tadi Pak. Baju hanyar, baju baru, mobil baru. Walaupun sebenarnya sakit kepala nih, ngutang nggak lunas. Nah itu kan tergantung dia aliran apa. Di kota ini, di daerah ini banyak aliran apa? Atau misalnya aliran komunisme, atau aliran ekonomi Islam. Nah bisa berpengaruh jika memang dia didominasi oleh satu aliran atau dua aliran tertentu. Apakah pengaruhnya akan mengurangi apa meningkatkan? Ya kalau materialisme, hedonisme, materialisme kemungkinan ngajakin orang perbanyaklah materi. Kan nyuruh beli-beli kan, atau nyuruh orang perbanyaklah bersenang-senang. Ya sama. Hedonisme. Iya kan, ngajak berjalanan atau makan piknik. Hedon-hedon. Juga daya beli juga ya kalau dalam bahasa ini. Nah itu tergantung ya. Ya kalau pada ekonomi kita sih karena berbasis pada sains, akhirnya pengaruh materialismenya lumayan lah, sehingga yang akhirnya bahkan ekonomi sendiri difilsafatkan tadi ya, dia adalah kemakmuran yang lahir. Jika dihubungkan dengan filsafat tadi Pak ya? Ya artinya bahkan pemerintah pun sering mengkategorikan pada simbol-simbol lahir. Misalnya gini, jika inflasi tidak terjadi, jika ini meningkat, maka
Pemerintah mengklaim telah berhasil meningkatkan ekonomi. Pemerintah pun terjebak pada itu ya. Berarti mengurangi daya beli atau menambah, Pak? Ya kalau ke individunya, Kalau individu? nggak mesti ya, karena pada dasarnya Stoa itu mengajarkan orang untuk fokus pada yang bisa dikendalikan. Fokus pada yang bisa dikendalikan agar bisa lebih efektif, lebih meningkatkan produktivitas. Kalau produktivitasnya naik, ya mungkin duitnya naik juga. Gitu kan? Nah kalau duitnya naik sebenarnya nggak jamin apakah dia, kemungkinan besar daya belinya naik juga. Selama dia benar-benar fokus atau mengendalikan pada hal-hal yang dia bisa mengendalikan gitu ya. Walaupun juga nanti pada dalam sejarahnya sering dipahami Stoa itu penyederhanaan pada yang bisa dikendalikan saja, bahkan penyederhanaan tujuan hidup. Pengen kaya nggak usah lah, pengen ini nggak usah. Nah kalau sampai ke sana ya betul. Kalau masyarakat banyak yang seperti itu, ya akhirnya jadi malas beli, ya akhirnya mengurangi daya beli. Kalau arahnya ke situ betul. Tapi ketika difokuskan pada yang pengendalian, fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan agar bisa meningkatkan produktivitas. Sebenarnya salah satu tujuan dari aliran Stoa itu juga agar bisa meningkatkan produktivitas. Yang ini sebenarnya masih bisa meningkatkan daya beli juga. Bisa berarti, Pak? Bisa, dalam tanda kutip berkemungkinan ya. Walaupun juga nanti banyak juga yang menjabarkan Stoa itu bukan hanya penyederhanaan pada yang bisa dikendalikan saja, tapi juga penyederhanaan hati. Nggak usah muluk-muluk, jangan bercita-cita jadi orang kaya, jangan bercita-cita rumah besar. Ya akhirnya, nah kalau yang ini bisa mengurangi daya beli ini kalau arahnya ke sini. Jadi Stoa itu sendiri, ya oke lah pada mindset sepenggal orang memahami lah. Jadi saya bilang ya bisa mengurangi daya beli, bisa tidak, tergantung. Kalau dia memang minimalis, ya minimalis, saya minimalis aqua, tapi nanti saya ganti, beli lagi yang minimalis, tetap minimalis kan, tapi saya selalu beli kok. Artinya saya daya belinya naik kan, walaupun tetap minimalis. Oke, saya rasa cukup, Pak ya. Oke. Mahalabio dikit tadi ya. Kalau bahasa Banjarnya mahalabio, Pak ya. Iya. Berarti kesimpulannya, Pak ya, aliran Stoa atau aliran Stoik ini bisa diterapkan di zaman sekarang, Pak ya. Tergantung tapi tanda kutipnya, Pak ya. Bisa diterapkan terutama pada tahap-tahap awal ya, di kalangan yang masih baru merintis bisnisnya atau merintis ekonominya. Dia kan mengajarkan untuk fokus. Fokus artinya kalau ini tahap pertumbuhan. Pertumbuhan fokus aja, jangan dulu menikmati hasil. Masuk ke tahap kedua yaitu perkembangan. Sudah berkembang, tapi ini belum berbuah. Nah kalau nggak fokus nanti kejebak. Akhirnya masih berkembang, belum berbuah, sudah beli ini beli itu. Bisnisnya jadi hancur hanya gara-gara belum saatnya menikmati sudah keburu menikmati. Nah, model kayak gitu lah. Oke, Pak, mungkin itu tadi, Pak ya, pembahasan kita tentang filsafat ekonomi. Lumayan menarik. Kayaknya butuh waktu lagi ya, Pak ya. Butuh waktu panjang karena kalau membahas filsafat kayaknya lumayan lama, Pak ya. Iya. Tapi kita kerucutkan lagi pada hari ini membahas filsafat ekonomi. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, filsafat ekonomi itu adalah cara berpikir rasional tadi, Pak ya, filsafatnya. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan manusia atau memenuhi kebutuhan kita dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, Pak ya, untuk mencapai kesejahteraan. Tanda kutipnya mencapai kesejahteraan, Pak ya, tadi, Pak ya. Bagaimana caranya kita menggunakan ilmu pengetahuan kita seperti itu, Pak ya. Iya. Nah, terus tadi sempat disinggung sedikit tentang Stoik. Kalau saya menyimpulkan Stoik ini bisa diterapkan, tapi ada tanda kutip, ada beberapa sesuatu yang perlu diperhatikan, Pak ya. Di zaman sekarang, apalagi kan zaman sekarang, Pak, anak muda ini FOMO, yang tidak ingin ketinggalan sesuatu itu, Pak. Artinya kalau biasa zaman sekarang. Tapi kesimpulannya
aliran stoik ini bisa diterapkan di zaman sekarang Pak ya. Oke. Mungkin itu aja pembahasan tentang filsafat ekonomi bersama dengan dosen yang luar biasa, dosen Bapak Muhammad Ansarullah SAG MPhil. Saya selaku moderator pada hari ini, Muhammad Aulia, yang biasa disapa dengan Bang Aau, memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Mungkin itu aja Pak ya. Kita tutup langsung Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tunggu konten berikutnya.